Siang Bu Ririn. Selamat siang juga Bu Tari. Bagaimana kabar Bu Ririn hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Ririn ya, karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan singkat yang dilakukan pada siang hari ini. Oh, sama-sama Bu Tari. Oh iya Bu Tari. Bu Tari mau menceritakan tentang apa pada siang hari ini? Kok kayaknya ada sesuatu hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Sebenarnya saya pengen menceritakan sedikit tentang pekerjaan saya ya Bu sebagai guru, terutama tentang menangani perubahan karakter siswa saya yang sangat signifikan karena saya dulunya guru kelas 5, sekarang guru kelas 6, tapi anak-anak yang sekarang ini anak-anak yang saya bawa dari kelas 5. Iya. Nah, jadi tidak ada perubahan. Jadi setidaknya saya tahu bagaimana karakter anak saya sebelumnya. Kemudian karena saya sering nih dalam jangka waktu sekarang ini seringkali mendengar siswa saya, apalagi khususnya anak laki-laki, seringkali Bu berbicara tidak pantas ketika sedang berkomunikasi antar teman sejawatnya. Nah, kalaupun sambil main ya mereka main sambil juga melontarkan kata-kata mungkin plesetan ya, mungkin menurut mereka itu hal yang biasa. Jadi saya sedikit merasa kekhawatiran karena ini menjadi hal yang biasa saat mereka komunikasi Bu, dengan kata-kata yang seharusnya tidak pantas mereka katakan. Saya berharap bahwa saya itu lebih fokus mengatasi siswa-siswa saya, setidaknya ya mampulah Bu untuk mengurangi siswa-siswa saya dalam berkata atau percakapan yang tidak pantas tersebut. Baik, berdasarkan cerita Bu Tari tadi, yang ingin Bu Tari dapatkan di akhir percakapan kita ini Bu Tari? Saya inginkan saat saya mengatasi permasalahan saya yang ada di kelas, setidaknya saya lebih fokus ya Bu terhadap anak-anak, mencari tahu penyebab atau akar masalahnya sih kenapa anak-anak saya ini mulanya berani untuk berkata-kata yang tidak sopan atau tidak pantas seusianya dalam permasalahan yang sedang saya alami di kelas Bu. Oke Bu Tari, artinya di sini Ibu Tari harus fokus dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kalau begitu, bagaimana cara Bu Tari untuk lebih fokus mengatasi masalah anak-anak di kelas Ibu Tari? Kalau untuk saya supaya lebih fokus, awalnya saya akan terbuka kepada murid-murid saya dan dominan saya untuk mengajak mereka berkomunikasi ya Bu ya. Baik, apa Bu Tari sudah pernah bicara dengan siswa tentang hal ini? Sebelumnya sudah ya Bu, saya sudah menegur dengan cara kita lakukan restitusi, menjelaskan ulang kembali pada anak-anak bahwa sebenarnya kata-kata yang mereka ucapkan itu tidak pantas, tapi terkadang ini masih hal yang sering juga atau selalu yang mereka ulang-ulang kembali. Oke Bu Tari, saya bisa memahami kekhawatiran Ibu Tari. Hal ini tentu saja perlu dibicarakan lebih lanjut ya Bu Tari ya. Saya juga ingin mencari solusi mengatasi masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu Ririn. Baiklah Bu Tari, mari kita mulai dengan cara mengidentifikasi akar masalahnya ya Bu Tari ya. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak Ibu berani berbicara yang tidak pantas? Saya ini tidak tahu pasti ya Bu ya, mungkin bisa jadi mereka ini belajar dari teman-temannya, lingkungan bermainnya, atau dari media sosial. Tetapi kalau dilihat dari
rutinitas anak-anak, saya pernah sebelumnya itu memberi praktik, kita tugas praktik dengan membawa HP ke sekolah. Namun ini sambil praktik saya sempat-sempatlah bertanya, "Ini HP siapa ya? Ini HP siapa?" "Oh, ini HP saya pribadi loh, Bu." Dengan bangga ya mereka, "Ini HP pribadi saya." Beda ya Bu, zaman saya dulu atau gimana, kita masih numpang lagi atau nebeng masih sama ayah dan ibu kita. Tapi anak-anak zaman sekarang karena dari udah tergantung dari zamannya juga ya Bu. Jadi mereka ini punya pribadi, HP pribadi, dan saya sebagai gurunya nih memantau juga, termasuk memantau karena saya berteman di sosial media mereka. Dan anak-anak saya ini boleh dikatakan anak-anak yang aktif ketika bermain sosial media. Dan ada sih Bu, saya sempat berkomunikasi dengan orang tuanya, mendapat laporan bahwa anak ini ternyata kalau di rumah udah sibuk dengan HP. Kalau misalkan contoh hal yang paling sederhana, disuruh makan, nanti tapi HP-nya nggak lepas. Sama juga seperti itu yang saya dapatkan dari laporan dari orang tuanya Bu. Oh, jadi kalau kayak gitu bisa jadilah Bu penyebabnya yaitu dari HP. Nah, sekarang mari kita coba cari tahu lebih lanjut ya Bu Tari ya. Baik Bu. Menurut Bu Tari, apa yang akan Ibu Tari lakukan untuk tindak lanjut yang Ibu rencanakan? Pertama, saya akan memulai dengan bertanya dulu kepada anak-anak, sebenarnya sumber dari kata-kata yang mereka dapatkan ini, yang berani mereka ucapkan dari mana. Saya juga meminta untuk menceritakan bagaimana dia merasa ketika anak-anak ini mengucapkan atau melontarkan kata-kata tersebut, bagaimana sih perasaan mereka ketika menggunakan kata-kata tersebut. Mantap sekali Bu, itu ide yang bagus. Silakan untuk dicoba ya Bu Tari ya. Baik Bu. Selain itu juga saya sih berpikir ya Bu ya, gimana kalau misalkan saya memberikan contoh perilaku yang lebih baik juga, yang bisa menunjukkan kepada anak-anak saya bagaimana cara berbicara sopan dan santun. Dan saya juga memberikan konsekuensi nantinya kepada anak-anak jika memang nih nanti mereka masih juga menggunakan kata-kata yang tidak pantas, dan konsekuensi tersebut pun yang kita buat ini pun harus jelas dan tegas sehingga anak-anak ini memahami bahwa perilaku yang dilakukannya itu sebenarnya tidak dapat diterima. Mantap sekali ya Bu Tari, rencana Ibu ini semakin mantap. Saya yakin Bu Tari bisa membantu semua siswa-siswa Ibu Tari, khususnya yang anak laki-laki ya Bu Tari, supaya mereka bisa berhenti melakukan perilaku ini. Saya akan terus mendukung Bu Tari, apapun yang Ibu rencanakan tadi, itu adalah rencana yang sangat bagus Bu Tari, mantap. Terus, apa yang Ibu harapkan dari siswa-siswa Ibu setelah masalah ini selesai? Saya sangat berharap sekali peserta didik saya ini, siswa saya mampu menerapkan tutur kata yang sopan, bukan hanya saat mereka berkomunikasi antara teman, tetapi dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya Bu. Dan ini bukan karena di hadapan saya aja sebagai guru, tapi di ruang lingkup yang luas gitu. Dan berkata-kata yang sopan itu menjadi suatu kebiasaan yang baik juga pada diri anak dan menumbuhkan karakter yang baik pula pada diri anak-anak tersebut Bu. Masya Allah, mantap sekali Bu Tari. Bu memikirkan karakter anak di lingkungan, dimanapun dia berada. Semoga Bu Tari yang Ibu harapkan itu dapat terwujud ya. Baik Bu, amin. Menurut Bu Tari, di titik ini apa yang Ibu Tari dapatkan dari percakapan kita ini?
yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini ya Bu ya, saya itu sepertinya harus lebih fokus dalam menangani siswa-siswa saya, khususnya anak laki-laki ini, dan lebih banyak berkomunikasi lagi dengan siswa saya, bukan hanya di jam pembelajaran, namun di luar jam pembelajaran sepertinya saya harus lebih tingkatkan lagi untuk saling berkomunikasi dan ngajak mereka ngobrol bersama. Baik. Kira-kira Bu Tari, kapan Bu Tari akan memulainya? Saya rasa secepatnya ya Bu ya, agar masalah ini pun cepat selesai juga. Baik Bu Tari, tetap semangat ya Bu Tari ya. Semoga Baik, Bu. terwujud. Terima kasih ya Bu, pokoknya siap semangat demi anak bangsa Bu. Mantap. Baiklah Bu Tari, terima kasih ya Bu Tari sudah berbagi cerita kepada saya. Nah, mungkin minggu depan saya akan mencoba menghubungi Ibu kembali. Saya pengen tahu loh Bu Tari, apakah sudah terlaksana rencananya dan bagaimana hasilnya. Dan di sini saya berharap Bu Tari bisa mengatasinya dan bisa berjalan lancar terus dan masalahnya segera teratasi. Baik Bu, saya juga berharap demikian Bu, secepatnya juga ini harus diselesaikan. Baiklah Bu Tari, mari kita akhiri percakapan ini ya Bu Tari ya. Semoga Bu Tari sehat dan bahagia terus. Terima kasih ya Bu Ririn. Sampai jumpa Bu Tari. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Tari, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ririn. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Bu Ririn hari ini juga? Alhamdulillah Bu, baik juga. Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu Ririn? Sepertinya kalau lihat dari wajah Ibu yang penuh ketegangan ini, kayaknya ada hal yang ingin dibicarakan ya? Iya Bu, betul sekali. Tapi mohon maaf ya Bu, kalau hari ini saya mengganggu kesibukan Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa memiliki waktu yang luang untuk saya, karena saya ada sedikit yang ingin saya curahkan kepada Ibu. Oh enggak Bu Ririn, saya tidak sedang sibuk. Alhamdulillah hari ini saya sendiri dalam keadaan santai. Kalau boleh saya tahu memangnya ada apa ya Bu Ririn? Sepertinya lihat saya menerawang kayaknya ya. Sepertinya Ibu ada pembicaraan yang serius sekali ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya ingin meminta waktu sekitar 15-20 menit. Sekarang ini Bu, saya lagi gundah gulana. Mungkin dengan berbagi sama Ibu, rasa gundah gulana saya itu bisa berkurang. Dan ada sesuatu yang saya dapatkan dari Bu Tari. Baik, kalau begitu menurut Bu Ririn ya, karena kita ini kan dalam waktu yang singkat, tadi Bu Ririn menyampaikan bahwa sekitar 15-20 menit ya Bu Ririn ya. Insya Allah waktu saya ada buat Bu Ririn, sepenuhnya saya akan meluangkan waktu untuk Bu Ririn. Namun kalau ngomong-ngomong, apa tujuan obrolan kita hari ini ya Bu Ririn ya? Saya itu Bu, dari obrolan ini pengen mendapatkan ide dan solusi dari masalah yang saya alami di kelas 5 yang saya ampuh sekarang ini Bu. Baiklah Bu Ririn, jadi apakah Bu Ririn merasa bingung kah? Atau Bu Ririn ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Masalahnya apa ya Bu Ririn ya? Lebih detailnya. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya tuh mau cerita Bu tentang kelas 5 yang saya ampuh sekarang ini Bu. Saya merasa di kelas 5 ya sekarang ini Bu, kurang ada rasa kebersamaan gitu Bu sesama murid. Mereka itu lebih suka berkubu-kubu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan Bu, antara perempuan dan perempuan saja terlihat seperti ada pemisah gitu Bu. Dan saat pembelajaran itu Bu, saat pembelajaran berdiskusi atau kegiatan yang di luar yang terkesan bekerja sama gitu Bu, mereka tidak mau Bu bekerja sama.
Mereka selalu ingin menunjukkan kalau mereka itu yang paling hebat, yang paling tercepat kayak gitu Bu, paling pintar. Jadi saya tuh bingung Bu, bagaimana cara merubah mereka sehingga mereka itu memiliki rasa kebersamaan gitu. Oh, baik. Karena perasaan bingung ya, Bu ya. Bu Ririn bingung, jadi dengan keadaan murid Ibu Ririn yang Bu Ririn omongkan bahwa belum adanya kebersamaan dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut dari Bu Ririn, idealnya murid-murid Ibu itu yang di kelas maunya Ibu yang seperti apa dan bagaimana? Iya betul sekali Bu. Ya menurut saya Bu, murid yang ideal itu ya mereka bisa melaksanakan pembelajaran bersama kelompok secara aktif bersama dan berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik Bu. Oh, kalau begitu lalu kira-kira nih apa yang sudah Bu Ririn lakukan agar murid Ibu bisa kompak, bekerja sama, menyelesaikan tugas yang Ibu Ririn berikan? Sebenarnya Bu, saya tuh udah sering memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang memiliki tujuan menjadikan lebih terbiasa berkolaborasi secara aktif bersama kelompoknya Bu. Tetapi dalam jangka waktu yang sudah saya lakukan itu belum ada perubahan yang signifikan Bu. Jadi anak-anak masih kurang kerjasamanya. Oh gitu, berarti ada lah ya usaha dari Bu Ririn sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi yang Bu Ririn rencanakan. Menurut saya ini sudah bagus karena metode yang diterapkan pun sudah sesuai dengan tujuan yang Bu Ririn harapkan. Namun belum ada terlihat kerjasama atau kolaborasi antara murid ya Bu ya. Bisa jadi karena mungkin belum muncul sepenuhnya ya Bu Ririn ya. Iya Bu, betul sekali. Kalau menurut Ibu ya dari skala 1 sampai dengan skala 10 di mana sih letak posisi Bu Ririn sekarang kalau boleh saya tahu dalam pencapaian tujuannya? Posisi saya untuk sekarang ini Bu masih skala 6 Bu, masih jauh sekali dari skala 10. Oh, sebenarnya kalau dari pendapat Bu Ririn, skalanya yang masih jauh dalam pencapaian tersebut, keinginan Bu Ririn sebenarnya Bu Ririn sudah dicapai di posisi mana skala yang Bu Ririn harapkan? Ya, saya inginnya paling tidak di posisi 9 Bu. Jadi ada peningkatan gitu di dalam kelas saya ketika pembelajaran berdiskusi itu. Adalah siswa yang melakukan kerjasama, tidak selalu dominan, menunjukkan dirinya yang paling pintar. Oh, kira-kira ya Bu ya. Apakah ada cara lain kah atau apa lagi yang bisa Bu Ririn terapkan sebagai bentuk pencapaian tujuan dari Bu Ririn supaya yang sesuai dengan yang Ibu Ririn inginkan? Iya Bu, mungkin saya harus sering motivasi murid saya Bu sebelum pembelajaran dengan melakukan ice breaking secara berkelompok agar mereka lebih terbiasa untuk saling menghargai dan mengenal. Kemudian saat pembelajaran penilaian sikap di sini akan saya tekankan lagi untuk penilaian kolaborasi dan bekerja sama. Lalu di akhir kegiatan refleksinya Bu, saya akan membahas terkait sikap dan memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan, kerjasama di dalam kelasnya ketika pembelajaran berdiskusi. Oh baik, dari Bu Ririn ceritakan itu misalkan di dalam pembelajaran ya Bu Ririn ya. Iya, kalau Bu. boleh saya tahu misalnya kalau misal di luar pembelajaran itu bagaimana ya Bu Ririn ya? Iya ya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan perlombaan Bu secara beregu dan mengadakan kegiatan belajar berkelompok sehingga mereka lebih sering mengenal satu sama lain sehingga bisa meningkatkan rasa kebersamaan yang lebih mendalam lagi.
Boleh saya acungkan jempol ya Bu Ririn ya, luar biasa yang Bu Ririn Terima kasih. rencanakan ini karena kira-kira nih apa rencana untuk mencapai tujuan yang Bu Ririn harapkan tersebut? Saya merencanakan akan selalu memberikan motivasi pada kegiatan pembuka sebelum kegiatan inti, Bu. Saya juga akan menginformasikan ke anak-anak bahwa sikap kekompakan dalam bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas itu merupakan bagian dari penilaian sikap. Serta di akhir pembelajaran, saya akan melakukan refleksi mengenai kerjasama yang sudah mereka lakukan, sehingga di kegiatan pembelajaran ke depannya, siswa dapat memperbaikinya. Selain itu, di luar jam pembelajaran ya Bu, saya akan mengadakan perlombaan atau permainan secara beregu untuk melatih kerjasama, kekompakan, dan membentuk kelompok belajar untuk meningkatkan tim yang lebih solid lagi. Baik, sangat luar biasa sekali dari rencana untuk tercapainya tujuan yang Bu Ririn harapkan ya. Tapi nih sebelumnya berapa, kalau boleh saya tahu ya Bu, berapa jangka waktunya yang dilakukan oleh Bu Ririn? Kira-kira aja lah. Mungkin kira-kira sekitar 3-4 minggu lah Bu, saya akan melakukan rencana saya. Begitu ya. Kalau gitu komitmen apa ya yang akan Bu Ririn lakukan terhadap rencana aksi yang Bu Ririn rencanakan? Mungkin saya akan lebih sering membuat RPP Bu dengan metode diskusi yang penilaian diutamakan pada penilaian sikap, berikutnya keterampilan, dan berikutnya penilaian pengetahuan. Dan awali dengan memberikan motivasi di awal pembelajaran minimal dalam waktu 2-3 minggu ke depan. Dan di luar pembelajaran akan saya adakan perlombaan atau permainan untuk melatih kebersamaan, serta akan ada kegiatan belajar kelompok untuk meningkatkan kebersamaan mereka sehingga mereka bisa menumbuhkan rasa kerjasama mereka. Kalau begitu nantinya ya Bu Ririn, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Bu Ririn merencanakan pembuatan RPP yang sesuai dengan rencana Bu Ririn? Yang pertama nanti saya akan buat sendiri dulu Bu. Kemudian nanti saya akan meminta pendapat kepada teman sejawat saya maupun guru senior yang ada di sekolah saya. Barangkali ada yang harus direvisi atau diperbaiki. Oh begitu, bagus ya. Ini sangat bagus sekali Bu Ririn. Menurut Bu Ririn, kita sudah panjang lebar ya tadi dari awal sampai sekarang. Apa sih yang sudah Bu Ririn dapat dari percakapan kita kali ini? Iya Bu, dari percakapan kita tadi Bu, saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang masalah yang saya alami, yaitu siswa saya yang kurang bisa bekerja sama dalam berdiskusi kelompok. Jadi ide dan solusi ini akan saya lakukan untuk 2-3 minggu ke depannya Bu. Alhamdulillah ya Bu Ririn ya, dari awal sampai akhir Bu Ririn sudah mendapat manfaat dari percakapan kita hari ini. Selanjutnya saya mendoakan semoga rencana Bu Ririn ini tercapai dengan baik sesuai dengan Bu Ririn harapkan. Jangan lupa ya Bu, semua kegiatan perkembangan anak didiknya dicatat karena ini bisa dijadikan refleksi buat Ibu Ririn sendiri, namun nantinya bisa juga sebagai contoh teman-teman yang lain ya Bu. Baik Bu, oh ya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya mencari solusi masalah yang sudah saya alami. Saya merasa ya pemikiran saya terbuka Bu tentang masalah saya.
Saya juga senang ya Bu Ririn, kita saling berbagi dengan kita berbicara tadi kan setidaknya Bu Ririn terbuka menemukan ide-ide langkah-langkah apa yang ingin Ibu Ririn lakukan. Baik Bu, Alhamdulillah kalau Ibu senang. Saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ririn.